Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu semuanya kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam penyembahan dan kita angkat pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Mari Bapak Ibu saya undang pagi berdiri, kita pujikan pujian ini.
menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau urapi semua, Engkau sucikan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Bapa, buat kami itu datang kepadamu untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu, dan segala kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dan apa yang kami persembahkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami tetap bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Sudah diucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya bahwa kita datang ke tempat ini senantiasa ada ucapan syukur yang begitu besar kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita yang luar biasa dan Tuhan kita yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita angkat pujian ini, bersyukurlah sambil kita tepuk tangan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Bapa, untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini Bapa, sehingga boleh Tuhan untuk pertemukan kami, untuk kami kembali datang ke rumah-Mu Bapa, untuk kami memuji, memuliakan nama Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian yang telah kami naikkan Bapa, boleh menggunakan hati ini, untuk berjubah harum Tuhan dan kami Bapa. Dan sebentar kami memberikan persembahan Bapa, dan aku memberkati setiap kami yang memberikannya Bapa. Dan biarlah Tuhan, persembahan yang kami berikan boleh berguna Tuhan untuk pelebaran kerajaan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk ampuni Bapa segala dosa dan pelanggaran kami, dan menyerahkan Tuhan segenap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, yang doa kami Tuhan, yang dibalaskan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai sekarang bertugas. Tiada terukur kasih setia. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan.
pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan. Kami berkasih dan anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mengangkat terus Tuhan di dalam Engkau, agar kami benar hidup di dalam penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami, memimpin dalam hidup kami Tuhan, agar kami tidak terlepas, agar kami tidak jatuh di dalam dosa Tuhan. Bawa kami terus Tuhan ada di dalam hadirat-Mu, dan kami menjadi percaya Tuhan, apapun yang menjadi beban dan masalah kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan sediakan untuk kami Tuhan, dan Engkau akan mencurahkan kasih-Mu di tempat ini Tuhan, baik juga di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau yang Allah punya kuasa Tuhan, yang sanggup menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, dan apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan senantiasa datangnya daripada Engkau saja Tuhan. Kau berkati buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hikmat marilah daripada Engkau Kau curahkan juga Tuhan, agar apa yang kami dengar Tuhan boleh menjadi bagian di dalam hidup kami, dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, penuh sukacita hari ini. Haleluya. Tercermin dari wajah-wajah yang ceria. Hari-hari ini saya lihat para petani sungguh berbahagia. Hasil panennya melimpah dan harganya juga bagus. Itu Pak Sarjono ya, yang bertani luar biasa, sehingga sungguh diberkati. Pada saat yang bersamaan ada juga saudara-saudara kita yang mengeluh karena harga-harga naik tadi, sehingga daya belinya berkurang karena pendapatannya nggak naik. Dan ini dirasakan banyak di antara kita, bukan hanya di kita tetapi di hampir seluruh dunia, akibat dari adanya percekcokan gitu ya, kalau orang-orang biasa percekcokan, khususnya antar negara adidaya dengan negara yang punya daya tahan yang luar biasa. Bahkan akhir-akhir ini Bapak Ibu takut gitu ya, karena jadi sudah biasa bakso nuklir, bakso mercon, apalagi ya, soto, macam-macam, sampai anak ada namanya sambal setan gitu ya, bisa bukan sambal hijau lagi Pak Sarjono pagi hari ini. Tetapi satu hal kita tetap harus bersyukur, ada yang berhasil dan ada yang gagal. Kegagalan bukan hal yang harus kita takuti, tetapi justru harus menjadi sikap bersyukur kita bagaimana menghadapi situasi yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah kehidupan, kadang-kadang di atas dan kadang-kadang di bawah. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kadang-kadang kita dahsyat luar biasa, menyala-nyala, memuji Tuhan luar biasa. Dan terbukti pagi hari ini, walaupun rupanya media kita tidak nyambung, gagal koneksi, tetapi pujian dan penyembahan tadi masih luar biasa.
gitu ya. Kalau tidak berkeringat karena ruangannya dingin, kipasannya banyak dingin. Jadi kalau di tempat saya menyanyi seperti itu sudah berkeringat karena memang panas. Jadi mendorong lebih panas lagi. Tetapi satu hal yang patut kita ingat Bapak Ibu, apapun kondisi kita, satu ketika Tuhan pasti akan memulihkan. Tuhan pasti akan mengangkat kita ketika kita mengalami kegagalan, mengalami keterpurukan. Karena itu selalulah bersyukur. Sedikit kesaksian Bapak Ibu, ketika Yesus memanggil saya dalam kondisi berada di titik terendah, berada dalam kondisi yang jauh dengan Tuhan. Secara rohani saya berada di titik paling rendah. Sekalipun di mata manusia katanya saat itu sedang naik daun, berarti berat badan saya ringan banget, dia naik daun. Daun itu biasanya tipis. Itu kata pepatah, ilustrasi. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, tepatnya pada tanggal 5 Mei, ada seorang sahabat saya yang sudah hampir 45 tahun bersahabat, pasang surut biasa bersahabat, dan dia menyampaikan ucapan selamat. Tadinya mau saya tampilkan di slide, tapi puji Tuhan hari ini saya harus bacakan ulang. Dia ngomong begini Bapak Ibu, selamat Pak Tete, biasanya ucapin selamat untuk pindah jabatan atau sebagai GM. Sekarang selamat untuk melayani Tuhan Yesus di ladangnya. Tuhan Yesus pakai Pak Tete untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mencari dan menemukan kembali domba-domba yang hilang, sehingga semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Ucapan ini biasa Bapak Ibu, karena dulu memang ketika kami masih aktif sering diucapkan. Yang luar biasa hari ini, ucapan itu keluar dari seorang sahabat yang notabene belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya membaca ucapan ini, saya menangis. Entah itu tulus dari hati, ikhlas, atau basa-basi. Saya nanti tulus, saya anggap serius. Dia mengatakan, dia bilang di sini, Tuhan Yesus pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mencari dan menemukan kembali domba-domba yang hilang, sehingga semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ini suatu yang luar biasa Bapak Ibu. Maka saat-saat ini banyak tuayan yang harus dipanen. Pelayan Tuhan masih kurang. Pagi hari ini relevan dengan sukses dan kegagalan tadi. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari pengalaman Simon Petrus yang terambil dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sambil membaca tadi mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yesus yang sudah memberi nama, mengganti nama Simon menjadi Petrus, sang batu karang, dalam ayat ini justru memanggil dia dengan nama lamanya, nama pemberian orang tuanya, nama keluarganya, yaitu Simon, anak Yohanes. Secara manusia, mungkin ini seperti mengungkit masa lalu yang sungguh menyakitkan hati Petrus. Dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan di sana, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Justru disinilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, letak kasih Yesus yang jujur dan memulihkan. Enggak pura-pura, enggak basa-basi. Yesus memanggil nama Petrus dengan nama kecilnya. Ketika Petrus masih belum mengenal Yesus. Mari kita belajar. Ada 3 hal yang pagi hari ini untuk kita belajar bersama. Poin yang pertama Bapak Ibu, mengapa Yesus memanggil dengan nama Simon, anak Yohanes? Simon adalah identitas Petrus, yaitu seorang nelayan yang sifatnya emosian, mudah marah, keras kepala. Dia sembrono, suka gegabah, hantam kromo kalau bahasa Ibraninya, sesuka-sukanya. Kemudian anak Yohanes menunjukkan identitas siapa dia sebenarnya, mengingatkan asal usulnya. Petrus adalah anak nelayan biasa, kalaupun hebat mungkin pengusaha kapal dan ikan pada saat itu. Karena biasa orang tua memberi nama anak itu diembel-embeli nama orang tuanya. Kebetulan saya punya 3 orang anak berakhir dengan nama Purnomo, menunjukkan identitas keluarganya. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus ingat, Yesus tidak lupa atas kegagalan Petrus.
Dia memanggil dengan nama asal, nama awal, nama keluarga. Ini untuk menghadapi fakta bahwa baru saja Petrus telah 3 kali menyangkal Yesus. Yesus tidak lupa, sekalipun sudah memberi nama baru, tidak lupa apa yang dilakukan oleh Simon. 3 kali telah menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Kita baca dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bapak Ibu, iblis itu selalu iri dan menuntut kalau orang lain diberkati. Selalu ngiri kalau orang lain berhasil. Apalagi kalau kelihatan pilih kasih, si A dikasihi, si B tidak. Anak pertama disayangi, anak kedua disuruh-suruh, dan seterusnya. Demikian juga dalam berjamaah, dalam pandangan pribadi jemaat. Mungkin kok Bapak Ibu bergembala pilih kasih antara satu jemaat dengan yang lain. Cemburu, iri hati, menganggap saya anak bawang, saya anak kacang, saya anak padi, saya anak emas, dan seterusnya. Dan itu salah satu ciri-cirinya iblis. Saya yakin cuma kalau ini tidak ada, tapi jauh di tempat lain banyak. Tapi apa kata Yesus Bapak Ibu? Di ayat 32 dikatakan di sana, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini maksudnya Yesus. Kenapa memanggil dengan nama itu? Dan ini juga nasihat buat kita semua Bapak Ibu. Kegagalan bukan harga mati. Kegagalan adalah justru cambuk bagaimana kita bangun. Petrus adalah sang pemberani. Tadi dia punya sifat dasar gegabah. Enggak hitung-hitung, enggak mempertimbangkan dulu. Sifat manusianya keluar. Dan ini juga kadang-kadang ada pada kita. Sok adiguno, sok merasa hebat, sok merasa lebih dari yang lain. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-33, Lukas 22. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Petrus masih bisa ngeles dan luar biasa niatnya. Artinya, satu dia ngeles, yang kedua dia sadar betul dia telah melakukan kegagalan, telah melakukan kesalahan itu. Di dalam ayat ke-34 dikatakan, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ini membuka. Caranya Yesus luar biasa untuk menyadarkan kita semua bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu, Yesus sengaja panggil nama Simon, anak Yohanes, untuk menghadapi kegagalan Petrus apa adanya, enggak basa-basi. Tapi Yesus enggak berhenti di situ Bapak Ibu. Kalau seandainya Yesus berhenti pada pengakuan bahwa kamu gagal,
itu pasti akan membuat Petrus tenggelam dalam rasa bersalah. Tapi kita baca tadi, apa yang Yesus lakukan selanjutnya? Yesus membawa Petrus dari identitas lamanya ke satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Apakah engkau mengasihi aku? Kata-kata Yesus kepada Simon dan tentu kepada kita semua. Kita belajar di poin kedua, Bapak Ibu. Ada 3 proses, yaitu 3 kali pertanyaan untuk 3 kali penyangkalan di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca. Kata-kata Yesus itu bukan interogasi, tapi proses pemulihan untuk Petrus yang telah gagal. Dengan kasih Yesus memulihkan apa yang disakiti oleh dosa kegagalan itu, oleh perbuatan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan itu, tindakan yang gegabah dan emosi sesaat. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, mungkin kita nggak akan berada di tempat seperti ini ketika kita tidak mengenal Yesus yang telah mati mengorbankan nyawanya untuk menebus saudara dan saya dari lumpur dosa. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang luar biasa. Yesus tidak berkata pada Yesus, ingat kegagalan Petrus. Apakah engkau sudah hebat? Berani menyangkal aku. Apakah kamu sudah hebat? Berani melawan aku. Jadi Bapak Ibu, pelayanan di bidang apapun, dimanapun Tuhan kita tempatkan kita, harus berakar pada kasih, harus berakar pada kasih-Nya Yesus. Dan tentu juga kasih terhadap sesama. Jangan seperti yang dilakukan iblis, pendekatannya cemburu, pendekatannya iri, pendekatannya tidak suka. Tetapi kasihilah sesama. Lakukan hukum yang utama dan hukum yang kedua. Karena apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang kita alami, bukan karena kegagalan, bukan karena kemampuan, bukan karena kehidupan kita, tetapi karena kasih Kristus. Siapapun kita, bersyukur kalau kita bisa mengakhiri semua ronde babak pekerjaan kita. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menerima. Yesus tidak pernah minta prestasi kita kok. Yesus nggak pernah menuntut kepandaian kita. Sehebat apapun, kalau kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan yang pertama, yaitu mengasihi Dia, kita tidak ada apa-apanya. Jadi dasar kita melakukan segala sesuatu dalam mengiring Tuhan Yesus bukan karena kelayakan kita, tapi karena kasih kita kepada Yesus. Percayalah Bapak Ibu, kalau kasih itu ada di dalam hati dan pikiran kita, ada dalam tindakan kita,
Tuhan yang akan memampukan kita. Dan ketika kasih itu dipulihkan, seperti yang dialami oleh Simon menjadi Petrus, maka tugas berikutnya akan diberikan, yaitu gembalakan domba-dombaku. Kita masuk poin ketiga Bapak Ibu, dari Simon kembali kepada Petrus. Yesus tidak membatalkan panggilan karena kegagalan. Yang tadinya dari anak nelayan, yang tadinya punya sifat yang lemah, menjadi yang kuat seperti batu karang, tetapi kemudian gagal. Tapi ketika Yesus memulihkan Petrus dan Petrus menerima itu, maka ketika Petrus berdiri, yang dulu menyangkal, sekarang saat itu 3.000 orang bertobat. Luar biasa Bapak. Jadi jangan pernah merasa aku ada dalam lumpur, aku pada titik terendah, aku jauh dengan Tuhan, aku belum mengasihi sesamaku, aku belum bisa membantu saudara-saudaraku. Percayakan kepada Yesus. Maka Bapak Ibu, saya bukan tipe orang yang pintar merangkai kata dalam berdoa, tetapi setiap dalam doa pribadi dan keluarga, saya bilang, Tuhan, Engkau tahu kami mengasihi Engkau. Pengakuan yang jujur yang saya sampaikan, karena saya tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kasih Tuhan. Dan saya belajar banyak, harus sabar. Pada kesaksian Bapak Ibu, ketika saya mengirim istri saya pindah ke Singapura tahun 2022, saya sempat sounding ke organisasi yang selama ini kami melekat di Jawa Barat. Kami datang ke Jawa Tengah. Kami bermisi untuk berkontribusi ambil bagian dalam pelayanan. Saya dianggap orang baru seperti Simon. Enggak punya kemampuan apapun, enggak memiliki apapun, maka ada satu syarat yang harus saya penuhi. Saya harus kembali merangkak dari bawah untuk sampai. Dan saya sabar, saya ikuti, karena memang sebagai seorang anak Tuhan harus tunduk dan taat pada aturan organisasi. Sekalipun Tuhan nggak menyarankan itu, seorang Kristen aktif dapat melayani Tuhan sesuai dengan tarif yang Tuhan berikan. Tapi saya ikuti. Syarat demi syarat saya penuhi, syarat demi syarat saya penuhi. 4 tahun kurang 2 bulan kemudian baru ada respon Bapak Ibu. Tanggal 6 April yang lalu pelayanan kami kita habiskan. Yang sebelumnya saya juga minta izin permisi sama Bapak dan Ibu kembali di tempat ini. Dan puji Tuhan, tanggal 5 bulan Mei, 1 bulan persis berikutnya, maka saya diakui secara struktural sebagai pendeta di GPDI Majelis Daerah Jawa Tengah. Butuh waktu 4 tahun kurang 2 bulan. Selama periode itu Bapak Ibu banyak godaan, banyak gangguan.
Saya kebetulan punya banyak teman-teman baik di Solo, di Seragen, dan di Karanganyar, dan juga di Sukoharjo yang menawarkan untuk bergabung dan seterusnya dengan pemulihan dari Simon menjadi Petrus. Tetapi Bapak Ibu, saya belajar setia, saya belajar sabar, dan kesabaran itu membuahkan hasil. Oleh karena itu, saya selalu katakan dalam doa saya, Tuhan, Engkau tahu bahwa kami mengasihi Engkau. Jawaban Yesus pasti, gembalakan dombaku. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang mengalami sebuah kegagalan bukan dari akhir daripada cerita. Akhirnya apa Bapak Ibu? Petrus menulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dengan 4 demikian. Firman Tuhan saya bacakan lengkap. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu, yang ingin kita raih adalah mahkota kemuliaan, kekekalan, bukan dunia ini. Imani Bapak Ibu, kalau merasa kembali jadi Petrus, kembali jadi Simon, Yesus tetap mau pakai jadi Petrus. Yesus gembala agung dan dia pasti memberi kemampuan. Kalau Allah perkasa yang memanggil, kalau El Gibor yang memanggil, siapa yang bisa menolaknya? Karena itu kehendak Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan di sana, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu Budi mulai melayani di sini, mulai merintis di sini, maka Tuhan yang tambah-tambahkan jiwa, Tuhan yang kirim jiwa, dan Tuhan yang menguatkan. Demikian juga kami Bapak Ibu yang sedang dalam perintisan. Merintis itu sama dengan merintih. Merintis itu sama dengan pengorbanan. Kalau gereja sudah besar, yang dibutuhkan adalah para pelayan-pelayan. Dan umumnya mengambil dari gereja-gereja kecil. Karena mereka butuh pelayan-pelayan yang sudah matang, yang bisa jalan. Tetapi gereja perintisan, gereja yang sedang dimulai, yang dibutuhkan adalah dukungan dan dana, biaya. Belum butuh pelayan banyak, tetapi biaya untuk mencetak pelayan-pelayan yang menunjukkan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dari situ Bapak Ibu kita memulai yang namanya pelayanan diakonia, pengorbanan, melayani satu sama lain, melayani sesama, melayani lingkungan, menjadi terdepan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, jika kita merasa tidak layak, berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi. Engkau akan memberi.
Dan ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Yesus akan berkata, gembalakan dombaku. Gagal bukan berarti selesai Bapak Ibu. Karena kalau Allah yang memanggil, Dia juga yang akan memampukan setiap kita. Sebagai ayat terakhir Bapak Ibu, Matius 4 ayat ke-19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tapi Dia mencari orang yang mau dimampukan untuk mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita serahkan kepada Bapak. Kita berdoa kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu telah kami dengar, telah kami pelajari bersama lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Romo. Berdoa pada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Bapak. Demikian juga Ibu yang telah menyampaikan dalam penyembahan pujian, Tuhan senantiasa memberkati kesehatan, kekuatan, usaha dan pelayanan Tuhan Yesus memberkati. Dan yang sekalian Tuhan telah mendengarkan firman-Mu, tidak terlalu begitu saja, tetapi firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh Tuhan menjadi remah dalam hidup kami, menjadi ingatan bagi kami Tuhan, supaya kami lebih bagi Tuhan mendekatkan diri dengan kepada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pelayanan hamba-Hamba-Mu, imam-imam-Mu di pagi hari ini. Apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia, tetapi menjadi hal yang memuliakan Tuhan dan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Purnomo bersama dengan Ibu yang telah kembali menjadi berkat bagi kita semua yang ada di tempat ini, senantiasa lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan merasa tertuju lagi. Yakinlah bahwa Tuhan memanggil kita dengan rencana yang agung dan mulia tentang keselamatan kita. Dan kemudian pengumuman untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 14 ya, tanggal 14 jam 8 pagi di tempat ini, itu di hari Rabu, hari Kamis itu pas tanggal merah kenaikan Tuhan Yesus. Saya berharap jemaat semuanya bisa hadir. Dan kemudian pengumuman berikutnya adalah rencana daripada tim Sinode. MPP akan mengadakan bakti sosial di tempat ini, di mana akan dihadiri juga dari hamba Tuhan MPW Sulawesi Tengah dan beberapa dari Sinode. Kegiatannya adalah bakti sosial. Yang pertama adalah pengobatan. Pengobatan ini untuk semuanya ya, bukan hanya orang Kristen saja, tetapi berlaku untuk semua, baik orang Muslim, orang Katolik. Silahkan disampaikan. Juga pada warganya kita ini bisa ya disampaikan yang memang ingin berobat. Syaratnya adalah membawa sampah masing-masing karena dibayar dengan sampah. Ini juga bisa disampaikan ke tingkat RT-nya supaya RT-nya bisa mengimbau kepada warga supaya bisa mengikuti kegiatan ini. Yang kedepannya setiap kita bisa menjadi agen-agen sampah ya.
Jadi bukan hanya tanggal 30 selesai, tetapi akan terus kita lakukan. Oleh karena itu juga mungkin Pak Purnomo bisa jadi agen sampah di lingkungannya. Jadi warga sekitar nggak perlu buang sampah berbayar, tetapi mereka akan kumpulkan, atau dikuasa dikumpulkan ke Pak Purnomo. Nanti Pak Purnomo yang nampung, dibayar dulu ya nggak apa-apa, atau nunggu pengepulnya datang ke rumah, karena kita harus siapkan pengepul yang memang siap mengambil setiap minggu ataupun setiap bulan. Dan kemarin saya sudah menemui Bu Ana, dan Bu Ana siap. Yang penting ada beberapa tempat. Kalau hanya satu tempat, dia juga berpikir akan uang bensinnya. Kalau hanya seberapa uang kan malas. Tapi kalau itu ada di setiap lingkungan, apalagi kita dusun, apa desa, apa RT, mereka Bu Ana selalu siap. Sampai sekarang ini dia tetap menjalankan pemangkulan itu. Jadi silakan ya, bisa keluarga. Ini sangat membantu ya, apalagi kita sebagai gereja memang harus berdampak ya, berdampak bagi masyarakat kita, secara khusus yang bermasalah SPJ. Silakan disuruh ikut dalam kegiatan ini, pengobatan gratis. Nah, ini sangat membantu juga kepada warga-warga kita. Karena kalau selama ini kita kumpulin sampah, diambil sama petugasnya, kita bayar. Kemarin itu usaha ke sini dia bayar 15 atau 30, 15.000 sekali ngambil. Nah, kalau warga malah ngumpulin sampah, mereka dapat uang, pasti senang. Saya yakin. Kami juga di sini bayar, saudara. Kami buang sampah sana itu. Rosok itu apa itu? Rosok yang bisa dijual. Iya, saja itu semuanya kita terima. Nah, kalau sampah-sampah daun itu nggak usah, karena itu bisa jadi pupuk di lingkungan masing-masing. Jadi nggak usah bawa sampah makanan, nggak usah. Kalau rosokan itu memang bahasa Jawa ya, karena saya sudah mengikuti banyak seminar-seminar tentang hal ini. Memang menemukan kata rosokan itu enggak ya, kecuali kalau pembicaranya dari Jawa. Nah, ini pembicara kita dari Bandung, orang Cina. Jadi rongsokan itu mungkin dia nggak akan paham, karena sampah itu ada dua macam, organik dan non organik. Jadi kita kita nggak tahu ya masalah sampah itu, karena di tempat manapun juga ada tempatnya, ada dua macam, warna kuning dan warna hijau. Jadi intinya bahwa sampah organik, saya rasa semua masyarakat itu ngerti yang bisa dijual itu yang mana dan yang nggak bisa dijual itu yang mana. Jadi pengepul pun juga nggak akan mau yang namanya sisa-sisa makanan itu nggak akan mau, daun-daun juga nggak akan mau. Jadi tentunya yang kita harapkan itu adalah sampah-sampah plastik, buku-buku, dus, seng, besi, paku, yang itu yang bisa dijual. Karena sejauh ini yang bisa dijual itu ya itu, bukan sampah-sampah sisa-sisa makanan. Jadi yang kemudian untuk pengobatan ini, saya juga kurang tahu apakah hanya cek kesehatan, tetapi yang disampaikan dalam hal waktu Zoom itu adalah pengobatan secara khusus kepada warga masyarakat yang bermasalah BPJS-nya. Mungkin itu ada tunggakan atau mungkin sudah tidak aktif, apa saja silakan saja.
warga-warganya disampaikan hal ini. Saya juga sudah matur kepada Pak Camat, dan Pak Camat cukup kaget ya, kok baru kali ini dengar apa berobat dibayar dengan sampah. Kalau selama ini kan pengobatan gratis. Saya sudah ketemu Pak Bambang dan dia katakan ya kalau mau utang saya pasti datang. Artinya memang hal ini kan sangat sangat bermanfaat ya untuk masyarakat kita, apalagi kondisi ekonomi sekarang ini tidak baik-baik saja, sehingga gereja hadir untuk sebisa mungkin mengambil bagian di dalam hal ini. Daripada sampah kita buang, diambilin orang, kita bayar lagi. Jadi ini sangat-sangat bisa membantu warga masyarakat kita. Jadi saya mohon kepada semuanya untuk bisa membantu khususnya Bu Tarmi dalam hal ini disampaikan ini, apalagi Bu Tarmi juga akan kembali ya, walaupun ini akan menjadi hal yang baik sebelum Bu Tarmi. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami telah beribadah kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Kau memberkati setiap kami, dan apapun yang menjadi pergumulan setiap kami, biarlah kuasa-Mu Tuhan senantiasa nyata di dalam setiap kehidupan kami, sehingga dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami senantiasa melihat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau membentuk setiap mereka. Tuhan, Engkau Tuhan senantiasa menolong dalam pergumulan dalam hidupnya secara khusus Tuhan. Lebih lagi mengenal akan kasih-Mu, lebih lagi Tuhan mengenal akan kuasa-Mu Bapa, sehingga lewat semuanya itu kami Tuhan dapat mengasihi sesama kami dan lebih mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di kota-kota yang lain. Tuhan, Kau memberkati setiap mereka dalam pergumulan, dalam pekerjaan apapun. Tuhan, Kau tolong Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus untuk seluruh kegiatan-kegiatan kami yang ada dalam pelayanan-pelayanan kami Bapa, baik ibadah raya, ibadah konser, ibadah kenaikan, secara khusus Tuhan, kegiatan yang kami akan lakukan di tanggal 30 bulan Mei Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau hadir Tuhan di dalam acara ini, baik di acara pengobatan maupun Tuhan basar. Engkau Bapa senantiasa hadir setiap kami Tuhan, secara khusus gereja di tempat ini. Kami rindu Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan kepada lingkungan kami, kepada siapapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati juga Tuhan ke bangsa kami, negara kami, pemerintah kami Bapa. Berikan roh yang takut akan Engkau, secara khusus lingkungan kami, tetangga kami, di mana kami berada. Tuhan, Kau memberkati setiap tetangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mundur pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau Bapa memberkati setiap kami. Perjalanan kami pulang pesertai tiba di rumah dalam keadaan selamat.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Mari saudaraku kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Barang kita jawab